Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita pembahasan tentang maratibul gunnah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari susunan-susunan gunnah, dari gunnah yang terbaca secara sempurna sampai gunnah yang terbaca sangat sedikit. Sebagaimana yang pernah tersampaikan sebelumnya, bahwasanya di dalam golongan-golongan susunan gunnah terdapat beberapa bacaan-bacaan yang tergolong ke dalam cara membaca mendengung tersebut. Contoh misalnya pada susunan gunnah yang pertama yang disebut dengan gunnah akmal. Gunnah akmal ini meliputi beberapa hukum. Terdapat hukum idgham mutamatsilain, yakni yang populer dikenal dengan idgham mimi, di mana ketika huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka di situ bacaan gunnahnya sempurna dikeluarkan melalui rongga hidung. Itu yang dimaksud dengan mengeluarkan suara gunnah. Lalu bagaimana cara mendeteksi apakah bacaan itu adalah mendengung atau tidak mendengung? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi suara itu tersalurkan secara mendengung atau dengan jelas. Kita jangan sampai salah kaprah di dalam memahami bacaan idhar. Bacaan idhar belum tentu terlepas dari suara yang mendengung, karena di dalamnya terdapat huruf nun yang dalam keadaan sukun. Ketika huruf nun sukun tersebut bertemu dengan huruf-huruf halqi yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka di situ mengandung gunnah pula. Bagaimana cara mengetahuinya? Mengetahui atau mengidentifikasi suara tersalurkan melalui rongga hidung adalah dengan cara menutup kedua lubang hidung kita, sehingga kita mengetahui suara tersebut bindeng ataukah jelas. Contoh umpama bacaan idhar, nun sukun yang bertemu dengan huruf ha, misalnya mad hajara, pada lafaz hajara sudah jelas terlapaskan dengan makhrajnya yang jelas, yaitu melalui tenggorokan, lidah dan sebagainya. Adapun untuk huruf nun sukun, maka di situ tersalurkan melalui rongga hidung. Maka inilah yang disebut dengan suara yang mendengung. Dan seluruh hukum idhar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu adalah masuk ke dalam kategori gunnah naqisah, di mana kandungan gunnahnya atau kadar suara dengungnya itu adalah sedikit, tidak seperti hukum ikhfa, tidak seperti hukum idgham bi gunnah ataupun idgham musyaddadah, yaitu gunnah musyaddadah yang mengeluarkan suara mendengung itu dengan sangat sempurna, sehingga gunnah musyaddadah itu terletak pada golongan susunan gunnah yang pertama, yaitu gunnah akmal. Kenapa digolongkan ke dalam gunnah akmal? Contoh, ketika kita melafalkan huruf nun yang dalam kondisi bertasydid atau huruf mim yang dalam kondisi bertasydid, maka sempurna suara tersebut dikeluarkan melalui saluran rongga hidung. Contoh, sulit sekali kita melafalkannya ketika kedua rongga hidung kita tertutup. Maka disitulah cara mendeteksi suara tersebut mengandung suara mendengung dan
Tidak. Contoh umpama kita melafalkan anna atau imma atau ummi, maka ketika kedua rongga hidung kita tertutup, di situ tidak akan bisa mengeluarkan suara karena sepenuhnya dikeluarkan melalui saluran rongga hidung itu tadi. Sehingga nun dan mim yang dalam kondisi bertasydid itu tergolong ke dalam susunan gunnah yang pertama, disebut dengan gunnah akmal yang dikeluarkan secara sempurna, full dikeluarkan alirannya melalui rongga hidung. Kita contohkan sekali lagi. Inna ibba, maka di situ akan tersendat. Inna imma dan lain sebagainya. Kemudian contoh bacaan ikhfa, anfusahum. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwa seluruh bacaan ikhfa baik itu hakiki maupun syafawi, maka dia masuk ke dalam golongan susunan gunnah yang ketiga, yaitu golongan gunnah awsat, berada pada pertengahan, tidak terlalu sempurna dan tidak juga sedikit atau berkurang. Contoh anfusahum, maka di situ tetap mengandung suara yang mendengung. Itulah yang disebut dengan gunnah awsat. Atau contoh pada gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Di situ kita contohkan bacaan hukum idgham bi gunnah nun, hukum idgham bi gunnah wawu dan ya. Idgham bi gunnah nun dan mim masuk ke dalam susunan gunnah yang akmal. Contoh min tasir, maka tidak bisa terlafazkan. Jika idgham bi gunnah wawu dan ya, maka dia masuk ke dalam gunnah yang kamilah, yaitu sempurna. Akan tetapi tidak terlalu tersendat seperti nun dan mim dalam keadaan bertasydid tadi. Contoh bayaqul, masih bisa terucap, masih bisa terlafaz, namun dengan suara yang bindang atau mendengung tadi karena tersalur melalui rongga hidung. Biwali, seperti itulah contoh bacaan-bacaan gunnah. Adapun yang angkas, yakni sangat sedikit, yaitu pada nun dan mim yang berharokat, baik itu fathah, kasrah maupun dhammah. Contoh naninu mamimu, maka di situ terdapat naninu mamimu, terdapat susunan gunnah yang angkas atau sangat kurang. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beberapa contoh bagaimana membaca secara gunnah atau mendengung. Yang dimaksudkan dengan mendengung itu adalah suara yang mengalir melalui rongga hidung. Jika kedua rongga hidung kita ditutup, maka teridentifikasilah di situ terdapat suara yang bindang. Maka suara yang bindang itulah yang disebut dengan suara yang mendengung.